Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku bakalan unboxing yaitu Eco Jet 7 ya. Ini tuh yang aku upload kemarin. Buat yang nanya harganya berapa, kemarin tuh aku bilang ini tuh aku belinya second. Kata orang jualnya itu dia punya HP lama yang diservis. Jadi sementara nunggu HP dia yang diservis, dia beli handphone ini. Nah, handphone yang diservisnya udah bener kembali, jadi dia jual handphone ini. Dia jual di harga segini ya. Aku nggak tahu ini tuh murah atau mahal. Yang jelas bisa kalian lihat di sini tuh yang RAM 12GB, internal 256GB, Matrix Blue ya. Nah, ngecek beli second itu emailnya, ngecek garansinya, kita langsung aja ceknya seperti ini. Pipo aktivasi ya. Nah, setelah itu kalian masukkan emailnya. Nah, di sini tertulis bener ya, Matrix Blue dan garansinya sampai bulan 5 2024 tanggal 21. Ya, masih lumayan lama. Nah, untuk di luar boxnya sih dia ngasih casing, ini casing biasa yang udah sampai kuning ya. Nah, kita langsung aja buka. Aku rasa kalian udah tahu kalau kotaknya seperti ini ya. Soalnya ini handphone lama, udah lama banget. Aku pengen banget sih dulu belinya. Cuma harganya dulu di 4 jutaan, jadi belum ada uang. Dan sekarang baru ada uangnya ya, baru terkumpul. Nah, jadi kotaknya seperti ini guys. Keren sih, beda dari yang lainnya. Nah, ini dia masih diplastikinnya seperti ini. Dan ya, ini ada buku, kitab-kitabnya. Terus ada chargernya. Ya, ini juga ada bekas dipakainya. Dan chargernya ini 120 watt ya, 120 watt. Wih, mantep. Nah, kita langsung aja fokus ke handphonenya. Ini dia handphonenya. Dan ya, HP-nya dipakainya casing. Nggak tahu ini mungkin casing beli ya dia. Jadi dipakainya casing Vanoia. Oke, kita langsung aja coba lepasin casingnya. Nice, ini dia warnanya biru. Jadi dia di belakangnya ini kayak nempel gitu ya. Coba aku lap pakai tisu. Nah, jadi seperti ini handphonenya, bisa lihat ya. Nah, aku kira tadi ini belakangnya berbentuk-bentuk. Ini casingnya udah jelek. Ternyata dia tuh dipakainya, nah ini dipakainya garskin ya, tuh bisa lihat tuh. Nampak dipakainya garskin. Berarti ini tuh handphonenya masih mulus banget di belakangnya tuh, masih mulus banget ya. Dipakainya garskin, mantap nih orang. Dan untuk kaca kameranya, aku pikir juga kaca kameranya ini udah banyak banget goresan. Ternyata ini tuh juga ada tempered glass kamera ya, nih tempered glass kamera nih. Tapi aku nggak mungkin buka sih itu tuh. Saya lihat ya, masih ada betul. Dan di sini tuh ada tulisan always photography high definition. Flashnya di sini, kameranya 2 bulatan gede. Untuk di sampingnya ada tombol power yang sekalian fingerprint, ini volume. Aku rasa kalian juga udah tahu. Untuk atasnya ada, masih ada colokan headset ya. Di sini tuh ada infrared. Kayaknya ini infrared blaster, bisa untuk remote kali. Dan ini tuh ada mic. Sebelah kirinya kosong, sebelah bawahnya ada tempat. Langsung aja coba tes, buka tempat SD card-nya. Iya, SD card-nya SIM 1 dan SIM 2. Nggak ada tempat memori SD card-nya yang ada ya. Nah, ini tuh ada mic, terus ada charger yang Type-C, dan ada speaker. Katanya speakernya stereo, mungkin pakai speaker yang nelpon ini, earpiece ya. Untuk depannya seperti ini, kamera depannya di tengah, dan ini tuh ada anti goresnya lagi. Untuk kondisinya sih lumayan, cuma di bezel-bezelnya yang hitam-hitam ini udah agak-agak ngelupas dan ada baret-baret tipis nih ya. Cuma ya wajar lah untuk harga segini ya. Terus juga masih ada garansi sih. Lecet-lecet pemakaian tipis lah. Oke, kita langsung aja coba tes hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hidup. Oke, nice, hidup. Eco 5G powered by Android. Kita tungguin aja. Di sini tuh aku bakalan setting-setting dulu ya. Ternyata dia tuh nge-reset handphonenya ulang. Udah deh, nggak apa-apa. Nah, udah selesai ya. Ini dia handphonenya. Untuk tampilannya seperti ini, ringan banget ya. Kita langsung aja ke tentang telepon. Di sini tuh tentang teleponnya menggunakan Vantage OS 13. Terus ini benar, prosesornya menggunakan Snapdragon 782 dan RAM-nya 12GB plus 8GB virtual RAM. Terus versi Android-nya Android 13, internalnya 256GB. Nah, di sini tuh untuk tampilannya kayak soft banget ya, mungkin matte banget, mungkin karena anti goresnya yang dipasang ini tuh yang matte ya. Terus untuk layarnya aku bakalan mau ngecek tampilan layar, ini layar yang berapa Hz. Oh, pengalihan pintar. Jadi bisa disetting nih 60, 90, 120 Hz. Aku bakalan pakai 120 Hz saja biar lebih terasa enak. Wis. Terus di sini tuh untuk di pengaturannya ada mode game ultra ya, mirip kayak Vivo V27 yang kemarin aku pakai. Ada getaran 4D. Nah, untuk penyimpanannya sendiri udah kepake 22
ya, 22,6 giga lah ya, udah kepake dari 256 giga. Sistemnya 20 giga, aplikasi ada 2,5 giga. Ini tuh pertama kali hidupin. Jadi sebenarnya nih mungkin ada aplikasi yang masih bisa kita hapus. Ini harusnya bisa dihapus nih. Oh ya bener kan, bisa Shopee, podcast, bisa TikTok, bisa. Nah jadi masih banyak banget yang dihapus, mungkin agak lumayan ngurangin pemakaian internalnya. Jadi setelah kau hapusin aplikasi yang bisa dihapus itu sekitar 21,35 giga. Sebelum kita tes lebih lanjut, di sini tuh kita langsung aja dulu pertama cek emailnya, samakan dulu dengan yang di kotak. Harusnya sama. Ya benar sama. Nah terus yang kedua, pastikan dulu handphone ini tuh bukan handphone kreditan, walaupun kemungkinannya kecil sih. Cek aja dulu pertama di keamanan, biasanya di keamanan benar. Terus di aplikasi admin perangkat, dan di sini tuh nggak ada aplikasi yang aneh-aneh ya. Cuma temukan perangkat saya ini tuh ya wajar di Android seperti ini. Nah berarti ini aman ya. Nah kita langsung aja buka dari yang pertama untuk tes multitouch ya. Ini aku mau nyoba dulu, multitouchnya bisa tembus sampai 10 jari atau enggak. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 kok ngacau? Baru. Oh ya ini 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Bisa coy. Bisa 10. Bisa 10 ya. Untuk device info Huawei, SoC nya Snapdragon 782. Untuk sistemnya iya. Untuk screennya udah 2,5K ya, udah 1080. Untuk DPI nya di 398. Udah refresh rate 120Hz. Menggunakan RAM LPDDR4X. Untuk di kamera bisa kalian lihat sendiri, di sini tuh aku bakalan cek. Nah, di 64 megapikselnya itu Samsung, 16 megapikselnya yang kamera depannya Samsung, di 2 megapikselnya Galaxy Core ya. Berarti optik kameranya berarti Samsung semua di sini. Untuk sensornya lengkap ya, kecuali barometer. Di sini tuh barometer nggak ada. Nah, kalau di gyroscope aku rasa pasti ada nih. Wois, ada dong, mantap. Yang paling penting di PUBG Mobile kalau kita main itu gyroscope ya. Untuk kameranya sendiri di sini tuh bisa kita tes, kita lihat. Nice. Oke. Eco. Nice. Bisa coba tes 2 kali. Nice. Jadi ini kameranya satunya cuma depth kali ya. Nggak ada pilihan di sini tuh. Oh, ultrawide juga nggak ada ya. Ultrawide nggak ada. Malam, potret, foto, video, film vlog, lainnya itu ada mode 64 megapiksel. Berarti 64 megapikselnya ini hasil dari pixel binning ya, bukan bener-bener 64 megapiksel, enggak, itu hasil dari pixel binning. Ada bulan super, pro, gerak lambat, olahraga, stiker AR, tampilan ganda, dan foto live. Nah, coba kita foto lagi di sini tuh. 2 kali kita foto ini HP Poco. Nice. Untuk kamera depan seperti ini aku rasa udah lumayan cukup. Kamera depan lumayan cukup guys. Untuk di videonya kamera depan bisa di 1080 30 fps. IPS-nya nggak bisa diubah ternyata ya. IPS-nya nggak bisa diubah. 1080 30 fps untuk kamera depan. Untuk kamera belakang bisa ada settingan stabilisasi standar, ultra, atau mati. Nah, di sini tuh coba kita buat yang stabilisasi standar. Bisa settingan 1080 30 fps. Kalau kita buat 1080 60 fps bisa juga stabilisasi standar, tapi kalau ultra nggak bisa nih. Bisa dong, stabilisasi ultra 1080 60 fps. Kalau 4K, oh 4K nggak bisa dong. 4K 30 fps nggak bisa. 4K 60 fps nggak bisa. 4K 60 fps nggak bisa ya. Jadi 4K langsung ke 30 fps. Kalau 720 bisa di 60. Nah, untuk video gerak lambat bisa di 120 doang sih. Nah, kalau di 720 bisa sampai 240. Tapi kalau 1080 pixel dia cuma mentok di 120 fps. Nah, untuk di baterainya di sini tuh ada pilihan hemat daya, seimbang, dan monster. Jadi mirip kayak di Xiaomi ada pilihan hemat daya, seimbang, atau mode performa. Nah, terus di sini tuh ada pilihan pengisian daya cepat, mirip kayak Xiaomi 12T karena dia ini udah support sampai 120 watt. Kita langsung aja coba nih ya, 120 watt. Terus yang baru aku sadari ternyata untuk kabelnya ini tuh udah dari Type C ke Type C ya. Udah keren banget dari Type C ke Type C. Mirip-mirip HP flagship gitu ya. Biasanya kan kalau handphone Xiaomi itu atau handphone yang lainnya lah ya, dia masih pakai USB Type A kalau ke adaptornya. Ini tuh udah USB Type C ke Type C. Nah, di sini tuh aku cobain ngecas yang pengisian daya cepatnya belum diaktifin. Coba kita cas tanpa pakai pengisian daya cepat.
Oh, jadi seperti ini. Flash charge ya. Bisa lihat tuh angkanya, cuma kecepatannya segitu. Kita coba pakein yang kecepatan. Nah, kecepatan pengisian daya telepon akan ditingkatkan yang dapat menghasilkan lebih banyak panas ya. Kalau watt makin tinggi makin panas, wajar aja. Kita coba tes. Mengisi daya flash charge. Wih, lebih cepat dong, beneran lebih cepat untuk angkanya. Jalan angkanya lebih cepat. Tapi di sini tuh nggak ada dibilangnya sih wattnya berapa ya. Dia cuma bilang flash charge doang. Oke, kita udah masuk di Mobile Legends. Kita langsung aja ke setting dan bisa tembus sampai ultra. Jadi ultra udah tembus nih ya. Nih, ultra guys. Mantap di Mobile Legends, mantap. Kalau untuk di deteksi jaringan aku rasa belum bisa dites nih ya, karena 134, 137, 142 ya. Ini tuh aku belum download full, tapi yang jelas sudah tembus sampai ultra. Untuk di PUBG kita bisa lihat untuk settingannya di grafik dan audio. Nah, bisa tembus sampai HDR Ultra juga, Ultra HD nggak bisa. Untuk di balance bisa ekstrim. Oh, nggak bisa. Smooth bisa ekstrim. Smooth bisa ekstrim ya, belum 90 fps. Tapi smooth udah ekstrim, mantap. Asalkan dia bisa 60 fps juga udah mantap banget. Nah, di sini tuh untuk di mode gamenya atau di game space, game turbo, di sini tuh mirip kayak di baterainya tadi ya. Mungkin di sini tuh lebih singkatnya, kalau bisa juga lewat pengaturan baterai bisa juga lewat dari sini. Ini tuh ada mode hemat, terus ada mode seimbang, ada mode monster. Jadi bener-bener di push untuk CPU-nya. Terus ya mungkin lebih panas gitu ya, lebih cepat habis baterai juga. Nah, di sini tuh ada getaran 4D, ada getaran 4D-nya support nggak? Oh, ternyata support getaran 4D-nya. Terus untuk mode e-sport, voice, ada pengubah suara juga. Nah, pengubah suara ini kita cobain. Kecerdasan buatan, halo digger. Kecerdasan buatan, halo digger. Kecerdasan buatan, halo digger. Kecerdasan buatan, halo digger. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk di mode game turbonya. Di sini tuh ada tolak panggilan, kontrol gerakan, penyempurnaan tampilan, kunci kecerahan ya, tangkapan layar, rekam layar, terus blokir pemberitahuan. Nah, untuk di rekam layarnya ini aku agak sedikit penasaran, kita coba cek. Nah, untuk di rekam layarnya settingannya seperti ini. Tampilan lintasan sentuh, terus rekam suaranya bisa pilih audio system, mikrofon, audio system, dan suara mikrofon. Jadi bisa digabungin, mantap banget. Nah, terus di sini tuh untuk kualitas gambarnya bisa rendah, sedang, dan tinggi. Tapi kita nggak bisa milih lebih spesifik kayak macam resolusinya mau 1080, 720, atau mau IPS-nya mau 60, 90, atau 120. Jadi kita nggak bisa milih spesifik ya di sini. Nah, untuk di Antutu benchmark kita bisa lihat di sini tuh kira-kira bisa tembus sampai berapa nih Antutu benchmarknya. Di baterainya 54% pakai WiFi ya. Untuk storage test bisa kita lihat storage testnya bisa dapat berapa ribu. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Di sini tuh kita langsung aja coba uji sekarang. Sedikit info, di sini tuh Snapdragon 782 itu hampir sama kayak Snapdragon 778G ya. Jadi cuma ada satu core aja yang di overclock sampai 2,7 GHz ya. Yang lainnya sama, bahkan GPU-nya sendiri sama menggunakan Adreno 642L. Nah, ini tuh layarnya menggunakan IPS 120 Hz. Jadi buat kalian yang ngelihat dagunya ini tuh ya lumayan tebal untuk dagunya. Kalau dibandingin sama Infinix GT 10 Pro jauh lah. Infinix GT 10 Pro udah AMOLED, terus dia sekelilingnya rata, hampir mirip kayak iPhone ya. Kiri kanannya hampir balance, atasnya agak tebal sedikit, nggak balance sama samping. Yang atasnya agak tebal dikit aja. Terus yang bawahnya nih yang agak paling tebal. Ini mirip kayak macam Infinix Zero 5G 2023. Kurang lebih seperti ini perbandingannya sama Infinix Zero 5G 2023. Tapi Infinix Zero 5G lebih agak besar dikit sih untuk bodinya ya. Karena ini IPS, jadi aku rasa ini tuh kuat banget kalau kita bantai berjam-jam main game. Kenapa begitu? Ya karena kalau IPS kita nggak takut rentan green line, apalagi rusak yang kayak macam burn in atau shadow yang lain-lain ya. Kita nggak takut itu. Terus juga kalau misalnya rusak pun layarnya nggak semahal AMOLED sih. Kita bisa lihat untuk hasilnya dan ya 657.000. Mantap ya.
hampir 700.000. Mantap sih, the best. Untuk panasnya bisa kalian lihat di sini tuh aku bakalan nyobain ya 39, hampir 40 derajat. Nggak panas-panas banget. Kayaknya bakalan the best nih kalau kita ngetes main game ya. Mentok di 40 derajat untuk belakangnya ya. Nih di bagian kameranya sih, di bagian kameranya yang agak panas. Di sininya di body-bodinya nggak begitu ya. Nah kita cobain lagi yaitu CPU throttling. Nah kita bakalan tes sampai 5 menit. Kira-kira hasilnya gimana? Udah jalan di 5 menit, hasilnya masih mulus banget ya. Gak ada turun-turun ke kuning atau merah. Dan bisa lihat untuk panasnya di 42 derajat. Nggak panas-panas banget. Untuk di bagian belakangnya di sini tuh di bagian kameranya yang agak lebih panas, hampir 43 ya. Hampir 43. Untuk suaranya seperti ini ya. Udah stereo. Untuk suaranya hampir balance, tapi karena mungkin untuk speaker yang atas ini di arahnya ke depan, arah ke kita, jadi aku ngerasa speaker atasnya ini lebih gede dibanding yang bawahnya. Tapi suaranya nggak begitu bagus sih, cuma lumayan lah. Udah stereo, lebih mantap lah. Jadi oke lah guys ya, jadi cukup sampai di sini dulu untuk Eco Jet 7. Apabila ada yang ingin kalian tanyain, bisa tanyain aja. Apabila nanti aku mau ngetes game lain atau game yang mau kalian request, bisa kalian request aja, nanti bakal aku coba tes. Di sini tuh Eco Z7, monster dari Vivo ya, walaupun mungkin bentar lagi keluar Eco Z8 atau Z9, dan ya aku sebenarnya telat banget baru bisa nyobain sekarang. Tapi ya nggak apa-apa, akhirnya aku bisa nyobain handphone ini. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye.